Tuhan, mohon bukalah mata, telinga dan hati kami, agar kami bisa berbelas kasih, sebagaimana Engkau berbelas kasih. Hari Minggu sore itu, calon penumpang kereta Pramex Solo Yogya sudah siap berdiri di peron menunggu kereta datang. Begitu kereta datang, ratusan orang berebut naik lebih dulu guna mendapatkan tempat duduk. Padat sekali penumpang sore itu, sampai-sampai ruang untuk berdiri pun terbatas. Saya termasuk yang berdiri. Di samping saya berdiri satu keluarga muda dengan 2 anak balita. Anak yang lebih besar memeluk paha ayahnya, sementara si kecil lelap dalam gendongan ibunya. Di hadapan saya duduk 3 orang muda, 2 lelaki dan 1 perempuan. Kepada mereka saya berkata, "Bisakah salah satu dari kalian berdiri agar ibu ini bisa duduk? Kasihan dia menggendong bayi." Mereka memandang saya dengan pandangan heran, lalu memandang ibu dengan bayi dalam gendongan. Kemudian memalingkan wajah ke arah lain. Tidak satu pun bergerak. Syukurlah ada satu bapak yang merelakan tempat duduknya, sehingga ibu tersebut bisa duduk. Ada apa dengan angkatan ini, sehingga hati mereka tuli dan buta terhadap kebutuhan real di sekitarnya? Sepertinya aku menjadi pusat hidup, sehingga kepentinganku, kenyamananku, atau keuntunganku menjadi ukuran bertindak. Pada angkatan seperti ini, Yesus mencela dengan keras sebagai angkatan yang tidak mampu merespon tanda. Pada Matius bab 11 ayat 16-17, Yesus berkata, "Angkatan ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, namun kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.'" Pada Injil Markus bab 8 ayat 18, Yesus berkata sama kerasnya, katanya, "Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar?" Memangnya apa yang dilakukan Yesus ketika matanya melihat sesuatu? Injil Lukas bab 7 ayat 13-17 menulis dengan indahnya kisah ini. Di kota Nain, seorang anak laki-laki, anak tunggal seorang janda, meninggal dan sedang diusung menuju ke pemakaman. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Selanjutnya, Injil mencatat bagaimana Yesus membangkitkan anak lelaki tersebut dan menyerahkannya kepada ibunya. Mari kita perhatikan dinamika tindakan Yesus. Ia melihat, membiarkan hatinya tergerak, lalu bertindak. Jika saja angkatan ini bersedia menggeser fokus hidup dari aku ke dia atau mereka, dari dalam diri keluar diri, barangkali mata sungguh akan melihat dan telinga sungguh akan mendengar. Lalu yang dilihat atau didengar mampu mengusik perasaan, menggetarkan batin, lalu menggerakkan orang untuk bertindak.
Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melihat atau mendengar realitas di sekeliling kita, lalu terdorong oleh belas kasih, menanggapinya secara pantas. Belas kasih, itulah yang Tuhan kehendaki dari kita, bukan persembahan. Matius bab 12 ayat 7.